Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa, dan juga masih bersama kami Bapak Ahmad Taufan Damanik, panelis debat Capres 2024. Bapak, ini sebenarnya bagaimana mewujudkan demokrasi yang sehat, ini juga jadi catatan ya sebagai isu HAM yang belum dibahas. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kemarin itu sebetulnya ada satu muncul mengenai demokratisasi partai, karena menurut kami itu satu syarat penting dalam membangun demokrasi ya. Apa yang terjadi sekarang misalnya itu kan juga di salah satu akar masalahnya, karena partai kita masih punya banyak persoalan lah. Belum demokratis, rekrutmennya belum terlalu berperan dalam mengagregasi kepentingan masyarakat. Tiba-tiba lahir undang-undang yang sebetulnya masyarakatnya berbeda aspirasinya, sehingga demonstrasi di mana-mana, termasuk ketika Omnibus Law ya. Itu undang-undang Cipta Kerja itu banyak persoalan kan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, tapi waktu itu sudah disusun sebagai pertanyaan, tapi tidak diangkat dalam undian, itu soal bagaimana pemerintahan ke depan di dalam menjalankan pembangunannya itu harus mempertimbangkan hak-hak warga, terutama juga masyarakat adat. Makanya waktu itu saya, teman-teman juga menyiapkan satu pertanyaan mengenai dengan mengambil contoh kasus Rempang. Pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, apalagi program strategis nasional, tentu kita tidak ada yang menolak. Semua itu demi kebaikan bangsa kita. Tetapi ketika itu dijalankan, kemudian menimbulkan dampak-dampak di mana masyarakat kehilangan tanahnya, kehilangan sumber daya alamnya, tergusur dan macam-macam,
itu di Komnas HAM yang saya pimpin dulu itu menjadi catatan yang sangat serius. Selain soal kekerasan. Ya. Jadi kita berharap ke depan dalam kaitan dengan hak asasi manusia, pemerintahan atau presiden terpilih itu betul-betul menjaga koridor hak ekonomi, sosial, budaya dari masyarakat kita. Yang kedua soal kekerasan, terutama kepada kelompok perempuan misalnya. Itu kita juga kemarin angkat, tetapi tidak terambil ya. Yang terambil justru soal kerukunan warga, yang itu juga bagian dari isu asasi, yaitu ada kekerasan di antara satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain. Apa peran negara? Dalam banyak kasus kami melihat negara tidak hadir, sehingga kemudian ada kelompok masyarakat, terutama yang minoritas itu mengalami persekusi, kekerasan dari kelompok yang katakanlah lebih kuat ya. Gitu. Ada persoalan-persoalan yang juga serius terkait dengan kebebasan berekspresi. Harus dicatat, indeks demokrasi kita menurun. Kemudian kebebasan berekspresi di publik, ruang publik itu juga mengalami banyak masalah. Karena itu kita tanyakan waktu itu sebetulnya dalam komitmen para capres ini, bagaimana dia komitmen untuk tidak saja menjaga koridor demokrasi, tapi memperkuat demokrasi kita dengan tetap menjaga ruang-ruang publik kita sehingga setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk mengekspresikannya, untuk menyampaikan pendapatnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kaitan dengan kekerasan dari aparatur. Aparatur negara, terutama dari kepolisian. Yang selalu digunakan istilahnya police brutality. Ya. 5 tahun dulu saya bekerja sama dengan pihak kepolisian. Banyak hal yang sudah kita hasilkan, termasuk memberikan koridor-koridor. Ya. Ada buku saku bagi polisi ketika bertugas dan macam-macam. Tapi selalu saja, terutama ketika ada kasus yang berkait antara konflik masyarakat dengan pemilik modal, ya, investor misalnya, tambang atau perkebunan dan lain-lain itu. Karena sesuatu dan lain hal, kemudian polisinya tidak bertindak sebagai satu penegak hukum yang berada di tengah-tengah dan menjaga hak-hak warga ini, tapi justru dia lebih cenderung berpihak kepada pengusaha yang akhirnya melakukan tindakan kekerasan. Ini sudah menjadi concern yang lama. Dan belum ada solusinya. Iya, saya berhadapan dengan 3 Kapolri, Pak Jenderal Tito, Pak Jenderal Idham Aziz, dan Pak Listio. Ya, 3-3 sudah berusaha untuk itu. Jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian karena kepolisian ini juga sebenarnya di bawah kendali dari seorang presiden nantinya. Oke, berarti ini jadi PR juga untuk presiden yang berikutnya, begitu. Dan itu tidak hanya Indonesia ya, di negara-negara yang sudah maju saja, misalnya seperti Perancis. Kan barusan ini juga terjadi kekerasan dari aparat polisi kepada demonstran juga di Hong Kong tempo hari dan di berbagai tempat. Jadi isu police brutality itu isu yang terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kita. Nah, dalam rangka membangun suasana demokrasi yang lebih bermakna, itu tentu saja prinsip-prinsip kebebasan dari setiap warga negara itu perlu dipastikan oleh seorang presiden melalui seluruh instrumen-instrumen kekuasaan yang dia miliki. Dan tidak berat ya ternyata jadi presiden gitu ya, banyak sekali PR-nya. Baik, dan tidak kalah penting ini Pak, kita lihat perhatian kepada kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan ini juga belum menjadi perhatian gitu ya, seperti penyandang disabilitas dan lansia gitu. Termasuk juga perempuan, kami sebutkan dalam pertanyaan kami itu, saya kira kemarin sempat ditanyakan ya. Apa yang akan ditanyakan yang dirumuskan waktu soal perempuan ini? Kita menginginkan, kita kaitkan dengan public policy terutama. Bagaimana Anda sebagai calon, kalau terpilih jadi presiden, ya, menjaga public policy, kebijakan publik, pelayanan publik di Indonesia itu memperhatikan secara khusus. Jadi bukan bersifat generik, tetapi secara khusus kepada kelompok yang tadi kita anggap rentan atau minoritas itu. Perempuan misalnya. Oh kan jumlahnya besar, iya, tapi dalam struktur sosial kita, meskipun jumlah mereka lebih besar dari laki-laki, tapi mereka selalu dikalahkan. Anak-anak juga sama gitu. Kemudian kelompok disabilitas sudah jumlahnya sedikit, memang dalam struktur sosial kita juga selalu tidak didengarkan pendapatnya. Dan ada jawaban yang menarik ya ketika Mas Ganjar menyebut bahwa pengalaman dia di Jawa Tengah dengan musrenbang yang sudah dilakukan selama ini. Dalam musrenbang itu dia mengundang kelompok anak-anak, bahkan kelompok perempuan disabilitas hadir dalam musrenbang untuk ikut di dalam penyusunan program di pemerintahan Jawa Tengah. Saya kira ini contoh yang bagus ya, bisa melibatkan mereka gitu ya. Menjadi template lah, contoh ya yang bagus, siapapun nanti jadi presiden bisa menggunakan prinsip-prinsip mengakomodasi semua pihak,
terutama memberikan perhatian secara khusus kepada kelompok rentan atau kelompok yang lebih lemah gitu. Oke. Tapi selain tadi soal wanita, anak, lansia, jadi ada hak lingkungan ini juga yang belum dibahas oleh para capres gitu ya, hak rakyat dalam mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, nyaman. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, itu di dalam perspektif asasi manusia di seluruh dunia sekarang ya. Dalam dunia akademik bidang hak asasi manusia, bahkan lingkungan sudah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi lingkungan dan hak asasi manusia itu sekarang sudah satu isu bersama ya, dia yang menjadi perhatian seluruh dunia. Jangan lupa ya, banyak sekarang problem yang kita alami di luar negeri, terutama di negara-negara yang mereka sangat ketat dengan prinsip-prinsip lingkungan hak asasi manusia, itu ekspor kita mereka tangguhkan karena kita dianggap belum ya memenuhi standar-standar hak asasi manusia maupun lingkungan hidup. Jadi kalau kita ini mau tampil sebagai salah satu pemain global ya, bidang ekonomi kah dan macam-macam, maka Indonesia memang harus sangat serius ya membangun prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengimplementasikannya dalam tata pemerintahan kita, termasuk juga soal hak asasi manusia, soal clean governance ya. Jadi isu anti korupsi misalnya, itu serius. Kalau kita tidak indeks persepsi korupsi kita menurun terus, itu juga akan menghambat sebetulnya nanti negosiasi perdagangan kita di pasar internasional maupun di pasar regional. Oke, tadi kita bahas lagi soal tadi police brutality itu ya Pak ya, itu menarik juga sebenarnya, dan itu jadi isu global gitu ya kalau kita lihat di negara-negara lain, tidak hanya di Indonesia gitu yang terjadi. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat selain police brutality tadi, kelebihan kapasitas lapas ini juga menjadi persoalan di Indonesia dan sempat juga disinggung kalau tidak salah, mohon koreksi Pak kalau saya sempat dibahas oleh Capres nomor 3 gitu ya, soal yang Nusa Kambangan, tapi itu soal korupsi gitu ya. Menurut Bapak seperti apa soal over capacity di lapas ini? Iya, itu sebetulnya satu fenomena di atas. Yang lebih penting di bawah itu semua, karena ini sebenarnya sudah menjadi perhatian Menkumham juga, karena kami punya kerjasama dulu, saya sebagai Ketua Komnas HAM, ada MOU dengan Menkumham, dengan Mabes Polri juga, yang itu terkait nanti dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Bayangkan sekarang, kalau kita periksa itu bukan hanya overcrowded, tapi lapas-lapas kita itu isinya lebih dari 70% adalah orang pengguna narkoba. Jadi orang katakanlah ketangkep ya, isap ganja, masuk penjara. Gitu, bukan masuk rehabilitasi. Selain itu ada banyak pemidanaan yang itu sebenarnya hanya kasus-kasus kecil saja yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan non judicial ya. Apakah melalui restoratif justice kah atau melalui pendekatan-pendekatan sosial yang lain, sehingga tidak seluruhnya itu diadili kemudian dipidanakan dibawa ke lapas. Yang akibatnya apa? Overcrowded. Ada yang sampai 400% dari kapasitas saya pernah meriksa beberapa ya. Salah satunya yang kebetulan pernah sedang mengalami kebakaran tempo hari yang Tangerang, lapas Tangerang. Wah, itu luar biasa. Karena overcrowded itu menimbulkan problem apa lagi? Korupsi. Jadi ada jual beli kamar, jual beli macam-macam itu. Salah satu penyebab kebakaran tempo hari kan karena begitu banyak stop kontak yang mereka bikin secara liar, sehingga kemudian aliran listriknya itu bermasalah dan membuat ruangannya terbakar gitu. Di daerah-daerah lain misalnya bahkan si api-api bahkan lebih dari 400% dari kapasitas yang tersedia. Jadi sudahlah ini tidak menyelesaikan masalah pidana kita atau hukum kita di Indonesia. Yang lebih jauh justru ini menjadi sumber masalah baru. Karena tadi saya katakan ada pelanggaran asasi di situ, ada korupsi juga, ya. Ada kejahatan-kejahatan lain. Bahkan dalam berbagai kesempatan dia menjadi semacam sekolah bagi pelaku-pelaku kriminal kecil ya, petty crime gitu. Kemudian di situ mendapat pelajaran dari yang lebih berpengalaman, lebih besar. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia harus selesaikan secara sistematik ya, sistemik ya, dengan merujuk kepada sistem kriminal atau pemidanaan kita yang ada di Indonesia. Nah, memang lagi dibahas juga ya sama Menkumham ya, soal adanya tentang hukuman sosial, hukuman sosial gitu ya Pak ya, benar ya? Ya, tapi dia ada kaitan kan dengan Kementerian, misalnya juga dengan kepolisian. Jangan semua orang ada kasus kecil aja diadukan langsung kemudian ditangkap, diproses, pidana 4 bulan misalnya, 6 bulan. Padahal sebetulnya bisa diselesaikan secara sosial kasus-kasus itu. Orang hanya mencuri telur 10 biji kemudian masuk penjara, di penjara 6 bulan.
berapa uang negara yang dikeluarkan, dan itu semua pajak masyarakat. Padahal sebetulnya ada jalan lain. Di luar negeri ya mereka sudah lebih selektif dalam memidanakan setiap kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang ringan atau petty crime itu dia cukup diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan sosial saja. Nah, kaitan dengan narkoba itu juga begitu. Kebanyakan yang masuk di dalam lapas-lapas itu adalah pengguna, bukan kurir atau bandar narkoba. Pengguna, dan pengguna yang sebetulnya harusnya dia dirawat oleh masyarakat maupun negara di dalam panti atau pusat-pusat rehabilitasi, bukan dipidanakan. Oke, masih dirumuskan, kita lihat nanti implementasinya seperti apa gitu ya Pak. Oke, terakhir ini yang lagi ramai juga di media sosial gitu ya Pak ya, soal pengungsi Rohingya. Dan debat kemarin juga tidak ada satupun capres yang membahas soal kaitannya dengan HAM, kaitannya HAM dengan imigran Rohingya yang terus berdatangan. Menurut Bapak, kenapa isu ini tidak dibahas oleh ketiga capres? Iya, saya nggak tahu ya. Bahkan di Jakarta, di Aceh juga ya, sekarang dibangun satu opini untuk mengusir mereka. Gitu. Mereka menolak. Padahal ya Indonesia sudah terikat pada satu ketentuan. Walaupun kita belum meratifikasi konvensinya, tapi kita sudah membuat satu regulasi nasional yang dalam bahasa hukum hak asasi disebut sebagai prinsip non-refoulement. Jadi kalau ada orang datang kemari mengungsi dari negara lain, atau mencari suaka, asylum seeker namanya, Indonesia itu sudah menyepakati untuk tidak mengusir mereka. Ya, bahwa Indonesia bukan negara final destination, bukan tujuan akhir, iya. Nah, memang fasilitasi paling tidak. Nah, bahwa di sana juga di Aceh terutama banyak masyarakat sudah mulai kesal, jengkel dan macam-macam, itu problem sosial. Problem hukum dan hak asasi manusianya itu tetap harus menjadi dasar kita berpijak, yaitu tidak memulangkan mereka, tidak mengusir mereka, dan membiarkan atau mengundang lembaga-lembaga internasional untuk mengatasinya. Saya pernah mengunjungi beberapa kali yang di Rohingya, yang di Aceh. Bahkan saya sudah pernah datang juga ke di Cox's Bazar di Bangladesh, yang melihat sendiri dengan Komnas HAM negara ASEAN lainnya. Menurut kami problem saling serius memang harus diatasi di negara Myanmar itu sendiri, di mana Indonesia sudah mengambil peran dengan negara-negara ASEAN lain termasuk dengan Malaysia untuk katakanlah meyakinkan pemerintah Myanmar agar menyelesaikan masalah internal mereka. Nah ini kan imbas karena masalah internal mereka belum selesai, maka datanglah orang di sini. Kita nggak boleh dengan alasan itu atau alasan-alasan sosial lain, misalnya karena mereka menjengkelkan atau apalah, kemudian kita usir. Kita sudah terikat kepada prinsip non-refoulement. Saya berharap meskipun tidak dibicarakan ya, tapi ketiga capres ini, siapapun nanti yang terpilih, mereka memahami bahwa ada standar hak asasi manusia yang sudah masuk ke dalam sistem atau regulasi nasional kita. Dan sudah ada programnya di bawah Menko Polhukam juga sejak yang dulu sampai sekarang. Itu ada satu unit tersendiri di Kemenko Polhukam itu yang mengurusi kebijakan-kebijakan yang terkait itu. Juga Kemenlu ya, di Kemenlu juga sudah ada satu unit tersendiri yang mengurusi pengungsi-pengungsi dari luar atau asylum seeker. Tidak hanya Rohingya loh, ada juga yang dari Iran, dari Sri Lanka, dari Afghanistan, dari Irak juga ada. Ya. Total setahu saya itu sekitar 13.000. Termasuk di dalamnya itu dari 13.000 itu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 itu anak-anak di bawah 18 tahun. Itu bukan jumlah yang sedikit ya buat pencari suaka untuk di Indonesia. Gak usah khawatir soal budget, karena internasional sebetulnya juga memberikan kontribusi. Saya dulu lihat yang di Aceh, Rohingya maupun yang di Medan ya, itu IOM membiayai, termasuk juga NGO. Bahkan ada kelompok-kelompok, saya sangat terharu waktu itu, ada kelompok-kelompok pengajian dari Malaysia, bahkan ada kelompok-kelompok pengajian dari lokal juga yang itu memberikan kontribusi dukungan ya sebagai solidaritas mereka. Intinya dukungan ada gitu ya. Jadi pemerintah nggak akan kesulitan budget soal itu. Yang penting ada sikap untuk menerima mereka dan tentu saja bersama dengan lembaga internasional itu UNHCR dan IOM menyiapkan mereka untuk nanti mereka mendapatkan negara-negara yang disebut sebagai tujuan akhir mereka. Tujuan akhir mereka bukan Indonesia. Rata-rata mereka menginginkan negara-negara seperti Eropa, Kanada, Australia. Jadi Indonesia bukan negara final destination dari refugee itu. Tentu kita berharap nanti ada solusi konkret dari masalah pengungsi Rohingya ini gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Taufan Damanik, panelis debat Capres 2024 telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Nah, pemirsa, demikian One on One malam ini. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan. Selamat malam dan sampai jumpa.